Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Nuh adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah yang diberi gelar Ulul Azmi. Artinya Rasul atau Nabi yang mempunyai keteguhan hati yang sangat kuat karena cobaan yang begitu hebat dan begitu berat. Itu Nabi Nuh. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Nuh ini dikatakan beliau berdakwah kepada kaumnya itu ratusan tahun, tetapi kaumnya tidak ada yang mau mendengarkan, bahkan menghina, mengolok-ngolok, bahkan menyakiti Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Nuh berdakwah kepada suatu raja, raja tersebut menolaknya sampai kepada anaknya, anaknya pun juga menolaknya, bahkan sampai kepada cucunya, itu Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini nabi yang umurnya itu panjang, ada yang mengatakan beliau berumur sampai 950 tahun. Akan tetapi umatnya yang mengikuti Nabi Nuh itu tidak sampai 40 orang, itu Nabi Nuh. Dan membahas cerita Nabi Nuh tidak lepas dari suatu kejadian bencana besar di muka bumi ketika Allah menenggelamkan seluruh orang kafir yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh selalu dikaitkan dengan bahtera yang diutus oleh Allah agar Nabi Nuh membuat kapal besar sebagai kendaraan bagi orang-orang atau umatnya Nabi Nuh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Waktu itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaumnya, membinasakan kaumnya yang tidak mau mengikuti, menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, karena mungkin ini sudah terlalu berlebihannya, sudah keterlaluan umatnya Nabi Nuh menyakiti Nabi Nuh, sampai-sampai di Quran itu disebutkan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan bumi ini menjadi tempat tinggalnya orang kafir. Itu artinya wala yalidu illa fajiron kafaro. Orang kafir itu tidak melahirkan seorang anak, melainkan mereka anaknya tetap menjadi orang fajir lagi kafir. Sudah hancurkan saja ya Allah. Kemudian Allah menjawab, tanam pohon jati. Doa minta hancurkan orang kafir, jawabannya tanam pohon jati. Sepertinya tidak nyambung. Tapi ini Nabi Nuh, sama Nabi Nuh tetap ditanam pohon jati tersebut. Akhirnya pohon jati ditanam bertahun-tahun, tumbuh besar. Kata Allah, tebang itu pohon jati, bikin kapal. Akhirnya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera atau kapal dari pohon jati. Sesungguhnya Nabi Nuh bertanya kepada Tuhannya tentang bagaimana membuat kapal. Lalu Allah memberi wahyu kepada Jibril agar mengajarinya cara membuatnya. Lalu Nabi Nuh menggergaji kayu jati sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas. Dijadikan beberapa papan dan menggabungkan satu dengan lainnya serta memakunya dengan paku besi. Beliau membuat kepala kapal seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jantan, paruhnya seperti paruh burung elang, sayapnya seperti sayap burung Raja Wali, mukanya seperti muka burung dara. Beliau membuatnya menjadi 3 tingkat, menurut pendapat lain menjadi 7 tingkat. Panjangnya 1000 hasta, lebarnya 600 hasta, tingginya 300 hasta. Menurut pendapat lain panjangnya 400 hasta, lebarnya 200 hasta, dibuat dengan 7 tingkat, dan antara setiap tingkat itu 10 hasta. Setiap tingkat ada pintunya. Kapal itu disertai rantai-rantai besi dan dipoles atau dilumuri dengan minyak tir. Allah menyuruhnya agar memaku sisi-sisinya dengan 4 paku dan setiap paku agar ditulisi dengan huruf ain. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada Tuhannya tentang faedah tulisan itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulisan itu adalah nama-nama sahabat Nabi Muhammad, yaitu Atik. Atik itu Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Di kapal itu dipasang tangki untuk air dan diisi untuk kebutuhan 6 bulan. Allah menurunkan untuknya permata berlubang dalam kapal itu
yang bersinar bagaikan matahari, sehingga dalam kapal itu dapat diketahui waktunya sholat dan jam-jam dalam sehari semalam. Beliau membuatnya menurut suatu pendapat selama 40 tahun. Suatu pendapat mengatakan kaumnya pernah mendatangi kapal itu pada suatu malam dan melemparkan api kepadanya agar kapal itu terbakar. Tapi api itu tidak membakarnya sedikit pun. Lalu mereka berkata, ini karena kekuatan sihirnya. Ketika kapal itu selesai, Allah menjadikan kapal itu dapat berkata dengan bahasa yang dipahami manusia secara lantang. La ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian. Saya kapal keselamatan, barang siapa yang dibawanya akan selamat. Barang siapa yang tertinggal dariku akan binasa. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada kaumnya, apakah kalian beriman sekarang? Lalu mereka menjawab, tidak, sesungguhnya ini karena kekuatan sihirmu wahai Nuh. Kemudian karena perintah Allah, Nabi Nuh memanggil semua hewan, yaitu hewan liar, burung, dan hewan-hewan kecil seperti serangga. Marilah kalian naik kapal sebelum siksa turun. Dan Allah menyampaikan panggilannya itu sampai ke batas timur dan batas barat. Lalu hewan-hewan itu datang kepadanya. Lalu beliau mengambil setiap jenis sepasang, dan Allah memerintahkan angin agar membawa beberapa jenis pohon-pohonan kepadanya. Lalu beliau membawa setiap jenis satu pohon. Pada tingkat pertama dimuati orang laki-laki dan perempuan. Mereka berjumlah 80 orang. Mereka membawa peti berisi jasadnya Nabi Adam, Ibu Hawa, Hajar Aswad, makom Ibrahim, tongkat sejumlah para nabi dan rasul. Setiap tongkat diberi nama pemiliknya. Pada tingkat kedua dimuati hewan liar, hewan kendaraan, dan hewan ternak. Pada tingkat ketiga dimuati burung. Pada tingkat keempat dimuati pohon-pohonan. Pada tingkat kelima dimuati hewan yang berkuku, harimau, singa betina. Pada tingkat keenam dimuati ular dan kelabang. Pada tingkat ketujuh dimuati gajah dan betinanya. Jadi ini salah satu keterangan terkait dengan kapalnya Nabi Nuh. Bahkan di kapalnya Nabi Nuh ini banyak sekali hewan-hewan liar. Ini menunjukkan, membuktikan waktu Allah akan menurunkan azab ketika Nabi Nuh memberi peringatan terakhir kepada kaum-kaumnya, manusia. Ternyata hanya beberapa dari manusia yang mau masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Ya mungkin karena beliau ini mungkin sudah tidak sabar, akhirnya Nabi Nuh, kalau memang manusia tidak mau ikut, dah hewan masuk semua. Nah, silakan hewan masuk semua. Ini mungkin satu kalimat kalau sudah sebal ya, karena umat manusia yang disuruh masuk tidak mau. Kalau umat manusia tidak mau, hewan saja yang masuk. Ini kapalnya Nabi Nuh yang sampai sekarang menjadi misteri. Bahkan peneliti berusaha meneliti tentang jejak-jejak peninggalan kapal dari Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishihhati hadhil hikayah.